Nyari memori kenceng yang benar-benar berkualitas untuk PC kalian, mungkin memori satu ini bisa jadi sebuah referensi pilihan bagi kalian. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasan, mending kita intro dulu. Balik lagi bersama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel yang ngebahas teknologi secara kreatif. Kalau kalian tertarik seputar teknologi, terutama tentang PC, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Mencari memori yang kenceng dan juga benar-benar berkualitas memang agak sedikit gampang susah. Ditambah lagi dengan banyaknya varian kapasitas, kecepatan, lampu-lampu RGB, dan lain-lain dari berbagai macam brand. Dan kali ini kita kedatangan sebuah memori dari Thermaltake, yaitu TOFRAM RGB. Memiliki kapasitas 2x8 GB dengan speed yang cukup kencang, yaitu 4000 MHz. Dan seperti yang gue bilang di awal tadi, kalau memori ini nggak sekedar kenceng aja, tapi juga ini merupakan memori yang berkualitas. Kenapa? Karena pada memori ini kita bisa nemuin sebuah heatsink yang cukup tebal dengan tekstur brush aluminium yang membuatnya cukup elegan. Dan tentunya juga ada lampu RGB yang akan kita cobain nantinya. Karena memori ini memiliki speed rating di 4000 MHz yang pastinya itu karena dia menggunakan jenis chip yang cukup bagus. Dan setelah gua cek, menggunakan Typhoon Burner di sini menunjukkan kalau memorinya itu menggunakan chip dari SK Hynix DJR revisi A1 dengan 10 layer PCB. Yang itu menandakan kalau memori ini memang menggunakan chip yang cukup bagus, yaitu Hynix DJR, yang merupakan sebuah chip yang memiliki kualitas dan kompatibilitas yang tinggi termasuk dengan AMD Ryzen. Karena biasanya prosesor AMD Ryzen ini perlu sebuah perhatian khusus ya dalam memilih RAM yang cocok agar bisa berjalan di kecepatan yang tinggi. Karena biasanya AMD Ryzen ini cocoknya dengan RAM yang memiliki chip menggunakan Samsung Bidai ataupun SK Hynix seperti yang ada pada Thermaltake TOFRAM RGB kali ini. Dan di sini juga chip yang digunakan itu adalah revisi A1, yang itu berarti juga menggunakan chip yang sudah direvisi menjadi lebih baik dari versi sebelumnya, yang pada akhirnya membuat chip kali ini memiliki kemampuan overclock yang lebih tinggi. Dan hal itu juga didukung dengan PCB yang menggunakan 10 layer kali ini. Dan untuk RGB-nya yang ada pada bagian atasnya ini terdiri dari 10 buah lampu addressable RGB yang warnanya ini bisa kalian atur-atur melalui software dari Thermaltake yang juga kompatibel dengan software RGB dari motherboard kalian maupun dengan Razer Chroma. Yang menurut gua warnanya ini cakep dan nggak terlalu mencolok ya, karena lampu RGB-nya ini diselimuti dengan bodinya yang berfungsi juga sekaligus sebagai diffuser agar warnanya itu nggak terlalu mencolok. Dan kalau gitu kita akan nyobain gimana sih performa yang dihasilkan dari memori kali ini dan juga sampai sejauh mana kita bisa mengoverclock memori kali ini. Karena chip yang digunakan itu udah bagus, PCB-nya udah menggunakan 10 layer dan juga dia menggunakan heatsink yang cukup tebal. Tentunya pasti gue juga yakin kalau memori ini bisa berjalan di atas 4000 MHz. Untuk itu kita akan nyobain dengan menggunakan prosesor Ryzen 5 3500X di platform ASRock X470 Master SLI. Dan untuk benchmark performanya ini kita akan nyobain jalanin memori kali ini pada kecepatan di 3800 MHz. Kenapa nggak full di 4000 MHz? Karena di sini kita menggunakan platform dari AMD Ryzen yang di situ dia menggunakan bus Infinity Fabric untuk menghubungkan prosesor dan juga RAM-nya. Oleh karena itu kita harus menurunkan RAM-nya pada kecepatan di 3800 MHz agar Infinity Fabric-nya itu dapat berjalan pada kecepatan maksimalnya dan juga
sinkron dengan memorinya, yaitu pada kecepatan 1900 MHz. Karena kalau kita menggunakan RAM di atas 3800 MHz itu Infinity Fabricnya kemungkinan akan menurun ke angka 1150 MHz. Jadi untuk mengurangi kemungkinan ada performa yang menghilang, jadi kita akan ngunci Infinity Fabricnya itu pada kecepatan 1900 MHz dan RAM-nya itu pada kecepatan 3800 MHz. Nah, tapi selain itu kita akan nyobain juga sampai sejauh mana kecepatan maksimal yang bisa kita dapetin dari memori. Kali ini menggunakan platform dari AMD Ryzen 5 3500X kali ini. Dan kalau gitu ini dia benchmarknya. Nah, jadi itu dia performa yang kita dapetin dari memori Thermaltake TOF RAM RGB kali ini. Pada pengetesannya ini kita berhasil menyentuh angka 4600 MHz dengan platform Ryzen 5 3500X di chipset X470. Sebuah angka yang cukup tinggi untuk memori pada platform Ryzen. Membuktikan kalau memori kali ini nggak sekedar kenceng aja tapi juga berkualitas. Tapi gue sepertinya agak yakin ya kalau memori ini sebenarnya bisa berjalan lebih tinggi lagi apabila kita menggunakan platform dari Intel yaitu Z490. Nah, jadi itu dia video review gue tentang memori dari Thermaltake TOF RAM RGB yang benar-benar tough kali ini karena dia bisa di-push sampai dengan kecepatan yang cukup tinggi. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banget buat Thermaltake Indonesia yang telah ngirimin kita memori yang sangat mantap kali ini. Dan buat kalian yang ingin merasakan memori yang cukup kencang dan juga berkualitas kali ini, kalian bisa dapetin seharga 2,5 juta rupiah untuk varian 2x8 GB nya yang gue pakai kali ini. Linknya akan gue taruh di kolom komentar di bawah. Oke, kalau gitu sekian aja video dari gue kali ini. Kalau kalian suka dengan video kali ini, kalian bisa like. Dan kalau kalian kurang suka, kalian bisa dislike. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa share video ini ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, ataupun ke grup-grup WhatsApp kalian, dan lain-lain. Dan buat kalian yang belum subscribe, bisa langsung aja subscribe dengan mengklik tombol subscribe di bawah sini, biar kalian udah ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan juga jangan lupa untuk aktifin tombol lonceng notifikasinya. Dan buat kalian yang belum follow kita di Instagram ataupun Facebook, kalian bisa follow di @21creativemedia. Linknya kan gue taruh di kolom deskripsi di bawah sini. Dan kalau gitu sekian aja dari gue kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.